Tadi ada satu yang lewat, saya suka sekali. Dia bilang, ayo Pak mualaf, CR7 Anasain. Ayo Pak mualaf. Mualaf itu apa ya? Oh, seperti yang Richard Lee begitu ya. Ayo Pak mualaf. Oke. Jadi begini, saya nih sudah ketemu penebus yang pasti. Dan tidak ada satu tokoh agama pun yang berani memproklamirkan seperti yang penebusku proklamirkan. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan firman Allah sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda ajak saya jadi mualaf, saudara CR7, ya, lalu saya harus tinggalkan ini iman yang pasti, mutlak, absolut, tak tergoyahkan ini. Lalu saya menjadi mualaf dalam arti saya menolak dia sebagai Tuhan, hanya percaya dia sebagai Nabi. Aduh, sorry banget deh. Sorry banget, tidak mungkin itu. Saya tidak mungkin tinggalkan Yesus Kristus, karena memang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Saran saya CR7, kau yang terima Yesus saja. Karena begini CR7, Yesus itu CR7 supaya kau tahu, dia itu Tuhan semua orang. Semua orang yang pernah lahir di dunia ini, mulai dari Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir kiamat nanti, entah siapa itu dia, Tuhannya namanya Yesus. Nah, kalau saya jadi mualaf kan seperti yang saya tahu ya, istilah mualaf yang populer ialah dulu percaya Yesus Tuhan, sekarang turun hanya percaya Yesus sebagai Nabi. Itu bukan naik, turun. Masalahnya kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan kepercayaan asal bunyi atau bualan semata. Itu kepercayaan yang benar-benar alkitabiah. Lalu kalau Anda datang ajak saya mualaf ini, wah, itu namanya Anda ajak saya masuk neraka. Mendingan saya ajak Anda masuk surga yuk, ya. Di dalam, saya baca buat kamu ya, ada dalilnya. Saya kalau ngomong pasti ada dalil ya. Kisah Rasul 10 ayat 36. Ya. Dulu kan Zakir Naik juga bilang Yesus hanya datang untuk orang Israel. Saya mau kasih tahu, Zakir Naik itu bodoh, tidak tahu Alkitab. Ya, Yesus bukan datang. Awalnya memang untuk Israel. Zakir Naik suka pakai Matius 10 ayat 5 dan 6 ketika Yesus mengutus 12 rasul, di mana Yesus bilang jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Pergilah kepada Israel. Itu memang perintah awal begitu. Tapi cara baca Alkitab itu harus komprehensif, menyeluruh, bukan copot sebagian, buang sebagian. Itu namanya anak setan. Gimana sih? Nah, jadi orang sekelas Zakir Naik aja itu buta Alkitab. Mungkin kalau Al-Quran dia paham, urusan dia lah itu kan. Tapi kalau Alkitab dia jangan sok-sok copot deh. Nah, Zakir Naik aja buta, apalagi anak-anak buahnya yang di Indonesia yang sering serang-serang Kristen, ya jelas lebih buta lagi dong, gitu kan. Jadi yang ajak saya mualaf, perhatikan bahwa Yesus itu bukan hanya untuk Israel, datang dia untuk semua orang, bahkan dia Tuhan semua orang ya. Kisah 10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, ya, itu pertama dulu. Kemudian, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, lo gimana dong, ya kan? Jadi harusnya percaya Yesus sebagai Tuhan. Makanya nanti waktu Yesus datang itu ya, Yesus ini Ardia ini pancing-pancing saya tentang Rabu Abu. Tunggu. Jadi ini
CR7, kamu harus percaya Yesus. CR7 ada komentar apa lagi nih? CR7 bilang, Pak, ada ndak ayatnya semasa hidupnya Yesus bicara akulah Tuhan, akulah dari Tritunggal itu. Banyak. Kalau CR7 nonton ya, seorang bernama Christian Prince. Pernah dengar nama itu? Christian Prince mengatakan orang Arab menyebut Allah itu sebagai Al-Nur. Allah itu adalah cahaya, ya. Allah itu juga adalah Al-Awal, Al-Akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Anda tahu tidak CR7 bahwa klaim itu dipakai oleh Yesus, Al-Nur. Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, akulah cahaya itu. Ya. Di bagian lain lagi dia bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Lalu Anda bilang, akulah Tritunggal itu. Ya ada dong. Dia bilang, aku dan Bapa satu. Kau kenal aku, kenal Bapa. Itu Tritunggal itu. Ya. Waktu Yesus mengatakan itu sebenarnya sedang mengarah kepada Tritunggal itu. CR7. Lebih baik kau bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan, CR7. Kalau tidak, kasihan, kau akan masuk neraka. Ya, ini saya sayang kamu ya. Saya tidak sedang mempromosikan agamaku gini-gini. Saya bukan tipe begitu. Itu namanya agamawi, itu namanya roh agamawi. Salah satu manifestasi roh setan yang dikemas dengan istilah agama. Kalau saya tidak sedang menggembar-gemborkan roh agamawi, no. Saya sedang menyampaikan Injil Kristus yang sejati, ya. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan selamat, ya. CR7. Jadi ayatnya tuh ada tuh. Saya sudah kasih tahu ya. CR7 tinggal catat ayatnya. Bahwa Yesus adalah Tuhan, dia Allah. Dengan mengaku akulah terang, akulah awal dan akhir, akulah kebangkitan. Itu sebenarnya dia sedang menyatakan dirinya Allah. Tapi ada juga di Yohanes pasal 13 CR7. Kau bisa catat, lalu kau boleh tanya di siapapun yang mengerti Alkitab. Tapi jangan tanya di seperti yang orang-orang seperti Zakir Naik begitu dan kroni-kroninya dan kaki tangannya ada di Indonesia. Mereka salah, mereka tidak mengerti. Dan kalau kau percaya mereka, ya kau disesatkan dalam hal itu. Ya, Yesus itu Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13-14 itu dibilang, akulah guru dan Tuhan. Kalau kau menyebut aku Tuhan, Tuhan di situ dia pakai kata kurios. Kurios itu bisa berarti dua, bisa berarti Tuhan. Ini kadang-kadang raja juga disebut kurios, ya, bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya disebut dengan Adonai, atau bahasa Inggrisnya Lord. Tetapi juga bisa berarti Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Nah, kata ini dipakai oleh Paulus dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Setiap lutut akan berteduh, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios. Itu lutut yang di mana? Ayat 10 bilang yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau hanya Tuhan biasa, masa satu langit bersujud? Masa satu bumi bersujud? Termaksud Anda CR7, Anda masih ada kesadaran, saya kasih ingat Anda. Jadi jangan Anda mengelak di hari penghakiman. Kalau Anda menolak saya bilang, saya tidak pernah dengar siapapun mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dia adalah Tuhan. Mel Atok atau mungkin orang-orang lain sudah sampaikan kepada Anda. Jadi Anda tidak bisa mengelak ya. Mumpung kamu masih ikut live saya baca ayat ini dengan penuh kasih kepada kamu, untuk kamu ya. Bahwa Yesus memang ini Tuhan. Nanti hari penghakiman itu dia datang. Yang kumpul itu bukan gereja. Semua orang alias semua agama yang pernah ada di dunia ini menghadap dia semua. Orang memang dia Tuhan. Semua orang. Matius 25 ya. Ayat 31. Perhatikan ini. Mana dia masih hidup? Masih ada ya? Oh ada masih. Oke, tunggu dulu. CR7 sudah bilang kami tetap masuk surga karena kami meyakini Yesus adalah utusan. Tidak akan masuk kalau hanya utusan. CR7 tidak akan masuk. Harus percaya Yesus Allah. Yesus Tuhan. Utusan apa?
Begini, saya baca buat kamu dulu CR7. Kamu jangan kasih komentar bikin saya punya jawaban tersendat-sendat ini ya. CR7 nih. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang dan seterusnya. Jadi CR7 semua akan menghadap dia. CR7 kalau hanya terima Yesus sebagai utusan tidak bisa. Ya, harus terima sebagai Allah. Dia Tuhan, dia anak Allah, firman Allah yang maha kudus. Atau CR7 mau on kamera dengan saya, kita bincang-bincang ya. Oke, mungkin lain kali ya CR7 ya. Saya mengasihi Anda, saya menghargai Anda. Saya berdoa kiranya suatu saat saudara CR7 Anasain Anda bisa ketemu Kristus. Dan kalau Anda ketemu Kristus bukan karena kami, memang kamu orang pilihan. Kamu dipilih oleh Allah, kamu dicintai oleh Allah. Allah sudah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Begitu saudara CR7 ya. Saya tahu ini saudara punya nama akun saja, mungkin nama aslimu siapa. Pokoknya kalau suatu saat Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kami hanya pengingat saja. Kami tidak bisa merubah hati Anda. Kami hanya kasih tahu bahwa kalau Yesus sudah pilih pasti datang ya. Kamu boleh catat satu dalil dalam Yohanes 6 ayat 37, Tuhan Yesus bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kalau nanti suatu saat CR7 bisa percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, melayani dia, atau mungkin dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai hambanya, CR7 ingat, itu ayat itu tergenapi dalam hidupmu. Ternyata semua yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus itu salah satunya adalah CR7. Begitu. Sebaliknya kalau Anda tidak menerima dia, memang Anda tidak ada dalam rombongan itu. Begitu saja ya. Tuhan berkati bro, God bless you. Kapan-kapan gabung lagi ya. Iya. Tadi siapa tuh yang tanya Rabu Abu nih?